Oke teman-teman semua, hari yang sangat happy banget pada hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa ya. Ini menurut gua salah satu pencatatan dalam sejarah film Indonesia juga. Sangat bangga kami dari tim Tembak, tempat ngobrol anak koperasi, kedatangan bintang tamu yang luar biasa mantap. Dengan jumlah penonton 9 juta lebih sekarang. Luar biasa ya. Langsung saja tanpa memperpanjang apa yang pendek dan memperpendek apa yang panjang, kita panggilkan langsung Mas Awi Suryadi. Sah, kenapa lo harus geleng-geleng? Biar badar wuhi. Kurang selendang aja ya, kurang selendang aja ya. Halo Mas Awi. Halo. Luar biasa, kira kita kedatangan langsung Mas Awi Suryadi di Tembak, tempat ngobrol anak koperasi by Kopnus Pos. Gimana kabarnya Mas? Baik, kurang tidur dikit lah. Kenapa kok bisa? Baru kelar syuting kan saya. Oh, syuting apa tuh? Iya, saya lagi baru kelar syuting banget nih series judulnya Jurnal Risa. Oh. Ya, untuk OTT, untuk boleh nyebut nama gak sih? Boleh. Untuk Disney Plus Hotstar. Oh gitu. Ya, 10 episode. Oke. Jurnal Risa yang kan juga yang termasuk yang punya cerita yang Danu. Betul. Iya. Asik. Iya. Kan? Mungkin Jadi berikutnya berlanjut ke series ya? Ke series ya. Series. Tapi juga denger-denger Mas Ami juga lagi ngerjain yang project sama yang Mbak Risa yang Danur juga ya? Yang keempat ya? Ya, rencananya tahun ini mau ngerjain Danur 4, cuma sepertinya nggak keburu tahun ini, jadi mungkin tahun depan. Tahun depan. Abis ini saya ada film Kisah Tanah Jawa. Wih. Iya. Tahu kisah Tanah Jawa kan? Yang ada Om Hau. Om Hao. Iya kan? Om Nah, Hau. itu tuh. Gua demen tuh kalau kisah Tanah Jawa. Nuansa horor boleh ya. Boleh horor, tapi entah kenapa kayak dia membahas sejarahnya Iya, juga iya. gitu loh. Jadi Dan dibawa ke logik terus sama Yes, dia. Jadi itu. kayak selalu ada penjelasan sains ya. benar. Beda gaya lagi nih. si Om benar-benar. Hao ini. Kalau zaman dulu kan kita terkenalnya kan balauka ya kan, yang ibaratnya memang satu tempat yang seram dibahas sampai ambil uji nyali di situ. Iya, Kalau ini benar-benar nggak ada uji nyali kan di Nggak, sini. nggak, Ya, Ya, sebuah situs yang memang Betul, ada betul. latar belakang historinya Iya, gitu. iya, Itu iya. yang menarik sih Mas. Nanti Dia telusurin sejarahnya betul. Nah, itu. Nanti mungkin boleh ya kali ya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol Ya, tentang ya. film-film tersebut ya. Ya, ya. Tapi sebelum kita masuk ke segmen itu, mungkin di luar sana banyak orang yang mungkin belum terlalu mengenal Mas Awi, sosok Mas Awi ini siapa. Mungkin boleh dulu cerita kali ya, sebenarnya memulai karir sebagai sutradara nih, Mas Awi sendiri gimana sih? Saya tuh mulai ngedirect film tahun 2006 atau 2005. 2006 kayaknya, 2006 judulnya Gue Kapok Jatuh Cinta. Waktu itu saya tulis naskahnya. Terus karena kita tentunya kan orang baru gitu kan, di industri belum ada yang kenal. Yes. Produser juga pasti kan belum ada yang berani percaya kan untuk fund the project gitu. Jadi saya nulis naskah itu, nawarin ke temen. Kebetulan saya sahabatan dengan Thomas Nawilis. Thomas Nawilis dulu kan memang udah cukup terkenal lah sebagai pemain sinetron, dia juga udah pemain film gitu kan. Jadi saya tawarin ke dia dengan pikiran ya mungkin dia kan udah lebih banyak kenal orang di industri ya, minimal kru segala tuh akhirnya dapetnya dari Thomas. Gitu. Udah gitu kita Thomas oke untuk ikutan invest, terus kita cari 2 teman lagi, akhirnya kita berempat self fund the film. Jadi kita pakai duit sendiri untuk film itu, film pertama. Dan pastinya seperti apapun yang dikerjakan oleh orang-orang baru gagal total gitu kan. Terus secara komersial nggak berhasil, secara kreatif pun saya nggak ngerasa itu nggak berhasil. Maksudnya saya mungkin sebagai orang baru gagal mendapatkan apa yang saya visikan gitu. Mungkin saya nggak komunikasinya waktu itu belum sebagus itu dengan kru-kru yang waktu itu sudah kru profesional tentunya ya kan. Kalau saya baru balik dari Amerika, secara akademis pun saya bukan sekolah film gitu kan. Sedangkan kalau kru kan ya orang-orang IKJ gitu-gitu lah gitu. Pokoknya akhirnya kita malah syuting itu jadi kacau, jadi berantem gitu-gitu loh. Cuma itu jadi experience yang sangat berharga buat saya gitu. Jadi kayak sekolah filmnya saya gitu. Langsung praktek Ya, lah ya. jadi begitu udah ngerasain, oh begini syuting di Indonesia, begini ngadepin kru Indonesia gitu kan. Udah, untungnya sih dari Gue Kapok Jatuh Cinta nggak jadi gue kapok bikin film gitu kan. Jadi setelah itu balas dendam lah. Oke, yaudah deh, gue nulis sekali lagi deh gitu. Nulis naskah sekali lagi. Kali ini dapat produser baru, dia kebetulan orang Indonesia yang sekolah di San Francisco. Di sana dia udah bikin 1 film, balik ke Indonesia, dia lagi nyari naskah. Jadi dia udah ketemu sama beberapa director lain juga gitu, yang lebih senior. Dikenalin lewat teman.
bacalah naskah saya yang judulnya Claudia Jasmine. Oh dia. Di situ dia suka dengan Claudia Jasmine karena dia produser baru juga, saya director baru juga, jadi kayak lebih klop gitu secara vision gitu kan. Ya udah kita produksi film itulah, dan untungnya film itu yang quote unquote kayak bikin saya meletek lah gitu. Jadi kayak produser-produser di tanah air nih, tahu nama saya gitu, tahu nama Wisuryadi karena waktu itu filmnya juga dapat nominasi di Festival Film Indonesia, di Festival Film Bandung Itu gitu. padahal film kedua, Film kedua. langsung Iya. masuk nominasi tuh Mas. Iya. Itu perasaannya gimana tuh Mas? Baru film kedua gua akhirnya nih gua. Agak Iya. sedikit jumawa nggak sih? Gak nyangka sih karena itu nggak pernah di tujuan kita gitu kan, nggak pernah di goal saya Yes, gitu kan. yes. Kan kita waktu nulis cerita tujuannya kan bukan gua harus dapat nominasi atau masuk festival gitu, nggak pernah kepikir kan. Tapi Baru ketika diapresiasi lebih gitu kan. Iya, itu kan baru- pasti kan mungkin jadi maju semangat buat nulis lebih betul kali Mas. baru second effort tau udah dihargain. Jadi ya memang jadi ini sih jadi semangat sih ya. Jadi feels modified gitu. Motivated, yes. Iya. Nah, kalau nggak ada penghargaan itu mungkin nggak ada second Second film chance. keduanya Iya, tadi itu. iya. Mungkin KKN tuh nggak ada. mungkin. Ya jadinya mungkin bukan KKN. Jadinya apa? Nah gue lagi mikir sih. Kecepatan ngomong. Gue lagi berusaha nih, tolong ya. Enggak, yaudah mungkin nanti kalau itu. Nah, Mas, tadi kan sempat cerita kalau awalnya lulusan dari dari Amerika ya. Iya, iya. Dari Amerika baru lulus ya tadi ya. Enggak, jadi saya sekolah teknik sipil di Amerika. Di Amerika sempat kerja 1 tahun. Jauh juga dari sini. Teknik Iya, sipil. teknik sipil. Bangunan. Yoi. Iya, harusnya lu masuk Tapi di masuk sih, Wika gitu. Tapi masuk sih kalau misalnya mau menceritakan sebuah gedung gitu ya. Iya. Teknik sipil, ini dia gedung saya dengan sejarahnya adalah teknik sipil. Ini gedung ini dibangun dengan tahun segini-gini. Iya. Tapi larinya langsung ke film gitu ya. Iya, karena dulunya tuh ayah saya pengusaha bioskop. Oh, Dia wow. pengusaha bioskop. Jadi dari kecil memang saya tuh suka banget nonton, suka film. Cuma waktu zaman saya kuliah sekolah kan perfilman Indonesia sempat kayak mati suri gitu lah. Yes, Gitu kan. Udah gitu papa saya yang pengusaha bioskop sempat kena dampaknya monopoli gitu oleh theater chain kan. Iya, Jadi dia seperti bitter, dia seperti kepahitan dengan dunia perfilman. Jadi kayak saya mau sekolah film, dia bilang ya buat apa gitu. Dia nggak suportif lah intinya gitu. Ya udah saya memang pada dasarnya nggak terlalu suka kerja kantoran. Jadi saya pikir yang di lapangan ya teknik sipil lah gitu. Pilih teknik sipil aja deh gitu. Gitu ya. Tapi pada saat pada saat akhirnya selesai dari teknik sipil tersebut, sempat memunculkan sebuah kayak karya nggak sih pada saat masih Sempet sih. Jadi waktu saya akhirnya lulus S1 di teknik sipil, sempat kepikir mau ambil S2 di film dengan biaya sendiri kan. Waktu itu saya udah kerja kan, jadi nggak perlu orang tua gitu. Anggapnya kan udah gue bayar sendiri ini sekolah gitu kan. Nah terus akhirnya kenalan sama anak-anak film di sana kan, orang Taiwan, orang Jepang. Kok dari kenalan dengan mereka aja saya ngerasa saya udah cukup dapat banyak pelajaran gitu dengan melibatkan diri ke school projectnya mereka kan. Jadi di sana saya belajar ngedit, belajar megang kamera gitu kan. Ya gratis aja pokoknya, just make myself available gitu untuk involve sama project mereka. Akhirnya udah dari situ, kalau waktu itu mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana kalau perlu kayak bikin video graduation segala, saya yang bikin gitu. itu awal ya. Awal banget itu, awal banget ya. Akhirnya Gitu. memutuskan. Nah, terus kan tadi pertama kan sempat boleh dibilang tidak sesuai dengan ekspektasi lah ya, yang film pertama. Yes. Kan akan ada kayak rasa kayaknya gue mendingan balik ke teknik sipil deh. Pernah gak sih kayak gitu Mas? Hampir. Jadi waktu dari jaraknya film pertama sampai Claudia Jasmine itu kayaknya mungkin setahun setengah gitu kan ya. Sempet goyah juga gitu kan, karena kan setelah film pertama nggak ada panggilan, nggak ada offer dari mana-mana gitu. Pokoknya kayak krip aja gitu. Kayak film nggak pernah tayang aja gitu. Kayak lampu udah Iya, lewat aja gitu kan. Cuma ya karena waktu itu saya pikir umur juga masih muda, kayaknya kalau nggak dicoba pada saat itu ya kapan lagi gitu kan, belum ada tanggung jawab juga gitu kan, maksudnya ya belum beristri segala kan. Jadi saya pikir ya udahlah, ini minimal harus dicoba sekali lagi minimal kayak harus dicoba sekali lagi daripada penasaran kan. Ya udah sikat aja sekali lagi deh ya kan. Dan akhirnya berbuah manis. Manis bahasa lu. Berbuah manis. Mas gitu Dio emang terbaik. Nah terus Mas Awi, kalau ngomongin soal, jadi dari pertama 2006 ya.
2006 sampai Claudia Jasmine tuh kayak 2008 kalau nggak salah 2008 rilisnya. ya kan. Terus kan langsung tuh muncul terus tuh. Iya. Iya kan, ada film-film berikutnya Iya. sampai akhirnya Mas Awi film masuk ke mulai ke ranah film horor ya. Kan? Mhm. Apa sih yang membuat kok kayaknya gue pengen ke film horor gitu? Karena kan sebelumnya kayaknya belum ada tuh. Iya. Tahu film horor gitu. Kenapa sih Mas? Kalau film horor pertama sebenarnya itu kayak dipaksa produser gitu. Jadi waktu itu saya setelah Claudia Jasmine banyaklah tawaran-tawaran. Yes. Karena Claudia Jasmine genre romantic comedy, secara natural produser-produser nawarinnya film komedi dong, film komedi dong, ada naskah apa? Kita mau dong bikin film komedi gitu kan. Waktu itu saya kerjasama dengan PH namanya Maxima Pictures. Maxima waktu itu karena PH lain sudah banyak yang ngisi slot di 21 dengan genre komedi. Maxima dibilang sama 21 kalau mau horor. Kalau mau dapat jadwal tayang cepat, karena komedi kita udah banyak gitu dari PH lain. Oh, kayak gitu juga ya Gitu, sistemnya ya. iya. Oke. Jadi kan ya dia memetakan lah kalau genre-nya udah kebanyakan dia ada genre tandingan gitu, ada genre yang balance. Balance, gitu. yes. Nah, jadi sebenarnya waktu itu persiapan film komedi sama Maxima. Begitu 21 mintanya film horor, Pak Yunka waktu itu produser Maxima bilang, "Wih, kita bikin horor deh." gitu. Nah, itulah pertama kali dijeblosin di film horor, judulnya Sumpah Pocong di Sekolah. Sumpah Pocong di sekolah. Gitu. Terus Sumpah Pocong di sekolah lumayan juga pada saat itu. Kalau nggak salah hari pertama pada saat itu tuh 35 ribuan lah gitu. Pokoknya lumayan juga penontonnya Biasa gitu dong. kan. Hitung-hitung kalau sebulan mah udah sejutaan lebih bisa ya. Akhirnya kita kayaknya 600 ribu deh kalau nggak salah. 600 Kalau nggak salah ya. Dan itu 600.000. karya horor pertama toh? horor pertama 600. yang nggak sengaja aja sih dijeblosin di situ. Nggak sengaja 600.000. Gimana Sengaja tuh sengaja? Ini 9 juta terbukti bro. Ini sengaja nih, yang ini nih beneran sengaja nih 9 juta. 9 juta tuh baru seminggu yang lalu loh. Iya. Dan Kita tuh- pasti akan tadi Ya, kita sempat di sekarang bawah. mungkin deh 10 deh. Belum sih, kayaknya Belum ya, mungkin dikit lagi ya. 10 nggak sih, ke 10 nggak nyampe karena kan layar udah banyak berkurang ya. Oh iya, Rasa-rasanya mungkin bisa closing di 9,2 lah, 9,2 juta. Tapi we never know kan ya. Iya. Semoga Lu tahu 9,2 tuh udah ngalahin film Hollywood. apaan? Avengers, ya kan Mas? Avengers Infinity War sama itu Spider-Man. Gila. Spider-Man, gila. Spider-Man No Way Home. Film Indonesia. Ada rencana bikin KKN di Desa Kopnuspos? Iya. Tapi bukan ini kuliah kerja apa ini? Nyata. KKN Nyata ya? aslinya kan kuliah kerja nyata kan ya. Itu kayaknya zaman bokap nyokap gue sih masih orang ngomongnya KKN ya kan. Kalau sekarang udah Live in. live Nah. in ya, live Oh, iya. in. Oh, oke, Jadi oke. lebih modern lah bahasanya, Oke, padahal oke. artinya sama, live in sama Oke. KKN. Karena ini di gedung KPK banyak sih. Banyak. Itu udah mulai kriminal sih, Om. Ini mau Horor bro. horor juga sih ya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong horor. Ini Mas, jadi ada satu momentum itu rutin tiap bulan tuh. Hmm. Tiba-tiba duit gue kayak hilang habis tanggal 25 gitu kan. Dia hilang. Gue kayak wah, kayak tuyul apa sih? Iya, ternyata harus bayar peleter, Iya. ya kan harus bayar. Belum DP buat nikah, ya kan. Nah itu, jadi ternyata bukan tuyul yuk. Iya. Orang sekitar aja. Gitu ya. Tapi Iya. lu tahu supaya nggak hilang Apa? gimana caranya? Gimana? Nabung di orang. Ih, Itu caranya bro. itu ya. Karena di sini ada kalau nggak salah bunga imbal jasanya sampai 9,25%. Gede banget. Lu cari di mana lagi kalau bukan di Oren, ya. Nah, Mas Awi, tadi akhirnya membuat sebuah film horor pertama, Sumpah Pocong di Sekolah. Terus sekarang beralih ke yang audio, Batman. Right. Ya Spotify itu ya. Iya. Ya ada di Spotify dan kenapa memutuskan akhirnya kan visual nih Mas udah Iya. biasa nih. Iya. Sekarang audionya doang. Iya. Apa nih gimana? Coba boleh cerita nggak Mas? Jadi waktu pandemi sebenarnya saya tuh parno syuting. Kalau syuting kan ya pasti krunya rame gitu kan. Gimana ngejaga prokes lah gitu kan. Pastinya, Jadi saya selama 2 tahun tuh nggak syuting sama sekali. Semua tawaran saya tolak, intinya saya benar-benar kayak hampir nggak keluar rumah gitu kan. Oh, oke. Makanya sampai gondrong gitu juga gitu. Karena nggak sengaja aja. Ini juga gondrong nih. Karena nggak sengaja. Mas, Nggak berani. Gondrong juga kan? semenjak Iya. pandemi kan ya? Semenjak pandemi. Iya, semenjak pandemi iya, makanya. iya. Jadi nggak berani syuting. Lalu tiba-tiba ada tawaran dari Fremantle. Ini kan nggak syuting. Kalau ini kan pekerjaannya di studio gitu kan. Lebih kerjaga lah segala macamnya gitu kan. Terus proyeknya gede juga lagi dari DC, dari Warner Brothers gitu kan.
I mean, you just don't say no to Warner Brothers or DC gitu kan. Itu dua. Terus ketiga ya itu tadi, karena saya udah biasa dengan audio visual, nggak pernah nih yang projectnya audio doang kan. Jadi ya it's all just very new and challenging aja gitu at the time ya, and safe. Sudah berapa episode, Mas? 10 episode. Nah, ini kan gue belum mendengarkan ya. Dan gue agak kesel sih gitu. Kenapa? Karena Baru tahu gitu. baru tahu gitu iya. ya kan. Nah, kalau boleh spill sedikit gitu. Ini tuh ceritanya Batman-nya sudah as a Batman yang udah mateng atau masih Bruce Wayne dalam berusaha mencari jati dirinya sebagai Batman? Udah matang. Udah mateng. Udah mateng, Udah bener-bener udah jadi as a Batman gitu. Yes. Nah, Villainnya di sini siapa? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Maksudnya villainnya yang sama seperti di movie atau beda lagi? Jadi kita ada karakter The Riddler, tapi The Riddler-nya actually work with Batman in this one. Oh, wow. Saya harus dengar. Cukup sampai di situ. Cukup sampai Kalau di situ. kepo langsung dengerin aja di Gila. Spotify ya Mas ya. Iya. Batman kerjasama sama Riddler. Nah, Jadi idenya itu waktu saya pertama kali baca ceritanya, feel-nya tuh kayak Silence of the Lambs. Dimana si karakter Jodie Foster untuk ngejar seorang penjahat, dia harus consult Kerja sama si bermanusia. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Nah, in this one Batman needs the Riddler to Riddler. catch the real bad guy gitu. oh my. Rencana bakal berapa banyak episode nih, Mas? Kalau sekarang sih yang kita udah syuting 10 episode. Yang 10 episode ini. 10 episode. Tapi akan terus kira-kira. Belum tahu. Belum tahu ya? Rencananya dari DC sih mereka bakal bikin dengan karakter-karakter lain. Oh. They start with Batman. Gila, gue langsung mendadak. Tapi lo ini nggak sih bersemangat kebayang gua. sih lo nonton movie tapi by audio Yoi, doang. Nah, yoi, itu Ini Mas. challenge-nya kan Iya. lo bermain imajinasi. Iya. Tapi Mas, pada saat pendalaman iman, pendalaman karakter, apa namanya? Sampai skip gua. Pendalaman karakter itu, Mas benar-benar membaca karakter Batman dari awal banget atau? Iya. Gitu Jadi ya? enggak. Jadi kita begitu baca naskahnya kan kita kepikir oh ini paling mendekati sama komiknya Batman yang The Killing Joke. The Killing Joke. Sama satu lagi yang animated series. Animated series. Iya, nah, jadi dua ini yang saya pairin ke pemain, saya pairin ke Aryo Bayu, ke Aureli, ke Alex Abad gitu. Ya, oke, Kalian oke, nonton oke. dan baca lah gini karena ini paling mendekati dengan materi yang kita pegang. Seandainya saya tetanggaan nih sama Mas Awi. Kau Lo nanya. anaknya DC banget. DC soalnya. banget, gue apalagi Batman. Gue happy banget tuh makanya tadi pas Tapi tato lu Aquaman. ya at least mempresentasikan DC lah ya. Lu Aquaman atau ini ya? Ini hampir sebut merek sih gue, Aquaman. Oh. Iya. Iya itu bang. Iya, udah brand ya. Makin Nah, lu. jadi kalau dari Spotify sendiri kan pasti ketahuan ya jumlah listenersnya berapa Iya, gitu. ya. iya. Berapa, Mas? Pokoknya saya tahunya waktu kita pertama kali minggu kedua itu kita trending nomor 8 ya kalau nggak salah. Nomor 8 ya. Waktu minggu pertama nomor 13. Oke. Ini udah berapa minggu berarti, Mas? Total. Sebulan ada gak ya? Kayak sebulan deh. Gila, gue Berarti seminggu tuh Oh, keluar dia dua tuh kayak episode. dia rilis tuh seminggu sesudah KKN. Oh, seminggu sesudah Masih baru juga dong. Iya, hitungannya. seminggu setelah KKN kira-kira. Oke. Ada kayak semacam tantangan terbesar nggak sih, Mas, pada saat Waktu ngerjain Batman ini? Ha. Lebih ini sih translate naskah Inggrisnya ke Indonesia itu susah banget karena dia kan bahasanya yang nggak apa ya, bukan kayak nggak selalu bahasa sehari-hari kan. Iya, Iya, jadi kayak ada bahasa-bahasa yang idiom gitu lah ya. Oh, kalau iya, di iya, Inggris iya, ya. iya, iya. Nah, jadi kita translate ke Indonesia di Indonesiaan pasti aneh banget ya betul, kan. apalagi teka-tekinya si The Riddler Oh, iya, itu parah. ribet banget, Oke. iya. Bahasa Inggrisnya Iya. easy as pie. Iya. kayak bahasa Mudah seperti slang-slangnya kue. gitu ya, slang Inggris ya. Iya, itu. agak susah. Itu Teka-tekinya pasti dia itu, dan kita kan berusaha bikin teka-tekinya Riddler ya seperti teka-teki, artinya kan rhymes gitu kan, harus rhyme. Iya, rhyme. Iya. Nah, itu rhymingnya juga harus diikutin juga Iya, loh, itu kita translate-nya. berusaha karena itu kan part of his ini ya. Iya, itu thing ya. partnya emang udah Riddler begitu Iya, kan, ya kan, iya. ya dalam memberikan sebuah teka-teki ya Iya, gitu. iya. Tapi asik sih Alex Sabat sih. Nah udah, lu jangan banyak nanya, langsung dengerin aja. Langsung dengerin Spotify-nya. aja, iya. Udah 10 episode, wah udah kenyang deh lu. Nah, Ya kan? gimana Mas Dio? Kira-kira ini kan obrolan semakin seru ya, Semakin seru. semakin seru. Gimana? Tapi kalau gimana kita obrolannya di segmen berikutnya, yaitu Pillow Talk. Oke, balik lagi di segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Pillow Talk. Karena nggak semuanya bisa dipeluk, tapi bantal selalu bisa.
Padahal gue yang bikin, gue yang lupa. Nah, Mas Awi ya, di segmen ini tuh kita akan bahas film yang bukan konon ya. Faktanya adalah 9 juta viewers. Gila. 9 juta. Baik ya. Iya, maksudnya kayak Gila. penasaran aja sih Mas gitu dengan film KKN ini gitu ya. 9 juta penonton. Kayak misalnya nih Mas, kayak misalnya aku ya habis nonton gitu. Terus pasti kan ada yang nanya nih. Gimana sih filmnya? Ada pasti yang kasih spoiler lah ya. Pasti. Dan pasti kan orang juga ada yang udah sempat baca Twitternya gitu. Iya. Nah, tapi kenapa tuh orang walaupun udah baca Twitternya, udah kena spoil dikit, tetap mau nonton gitu? Apa kunci kesuksesannya itu apa gitu? Badara Wuhi lah. Oh, Badara Wuhi lah, apalagi. iya. Enggak sih, kayaknya karena yang orang baca di Twitter kan cuma bentuk tulisan. Yes. Mereka ada imajinasi sendiri, tapi mereka pastinya penasaran juga kalau bentuk visual itu seperti apa. Terus karena memang dari awal kita mengkonsepkan film kakak ini sebagai fan service, artinya kayak saya berani jamin kalau fansnya threadnya tuh nggak bakal kecewa lah gitu. Nah, artinya mereka pas nonton tuh memang mereka genuinely satisfied, mereka tuh puas gitu dengan apa yang mereka nonton. Jadi akhirnya mereka bisa kayak spread the hype. Jadi itu tuh menular gitu. Mereka tuh ngajak dan nonton berulang kali. Yang nonton sampai 5, 6, 7 kali itu banyak. Banyak ya? Iya. Wow. Jadi ya itu sih ya. Itu yang membuat akhirnya word of mouth-nya jalan banget sih. luar biasa, men. Nah, dan coba gimana ya? Ya, apa namanya? Pas syuting deh, gue tuh penasaran gitu ya waktu syuting KKN. KKN kan emang sempat ramai dulu dari thread di Twitter gitu. Real nggak sih? Real dong. Saya sebagai filmmakernya begitu ketemu dengan Simple Man bilang, Mas Awi ini cerita kejadian nyata. 80% saya tulis sesuai kejadiannya, 20% saya rubah-rubah supaya melindungi orang-orang yang terlibat sama tempat di mana itu terjadi. Ya udah dia bilang itu nyata, udah gitu dia share nama tempatnya, terus saya juga udah sempat kesana ngeliat, udah saya nggak pernah meragukan itu sama sekali gitu, karena ya Simple Man sebagai narasumber saya dia bilang ini nyata, ya saya percaya sih sepenuhnya. Gitu. Berarti nggak survei ke lokasinya beneran? Wah, gila. Lokasinya pun katanya udah berubah ya Mas ya? Udah berubah bentuk sih. Intinya sih udah nggak serem lah gitu. Udah nggak serem. Udah nggak sesuai dengan threadnya gitu. Ya, itu kan sekian Iya, puluh tahun yang lalu 2009 kan. ya, 2009. Tapi pas sih kita panggilnya Mas Simple Man aja ya. Iya, Mas Simple Man. Simple Man ini menceritakan kepada Mas Awi kondisinya pasti kan yang 10 tahun yang lalu toh. Betul. Nah, Mas Awi sendiri tuh kayak langsung bisa memproyeksikan berarti gambarannya tuh ya seperti yang di film itu berarti. Iya, ya? betul. Wow. Di bayangan saya tuh seperti yang di film. Makanya pas saya ke lokasi aslinya, oh memang udah jauh, udah nggak sesuai gitu. Rame Mas, maksudnya tempatnya udah kayak kota kecil biasa aja kota gitu. kecil biasa. Iya, maksudnya kita udah ada sinyal, udah ada listrik, udah ada bisa lihat toko handphone kecil gitu. gitu? Mungkin udah nggak terlalu serem juga gitu. Udah nggak serem sama di pinggir-pinggir sekali. jalan ada TikTok-TikTokan gitu ya, yang pargoy gitu. Mungkin juga, ya, ya. mungkin. Oke. Udah nggak kelihatan kayak di film lah gitu. Udah jauh lah. Oke. Nah, selama proses syuting nih Mas, ini pasti lah namanya kita bikin film horor. Pasti banyak kejadian dong, kejadian aneh. Iya. Banyak karena kan kita memang waktu syuting di hutan beneran ya kan, gitu di tempat yang memang jarang dikunjungi orang ramai. Iya Mas, gitu saya kan. ngelihatnya juga kayaknya jauh. Itu sampai ada yang jalanan yang jauh banget itu. Iya. Itu beneran hutan itu Mas? Hutan tapi sebenarnya sih aksesnya masih dibilang nggak terlalu susah banget. Iya, cuma memang hutan beneran. Jarang terjamah buat Iya, orang gitu loh. iya. Terus saya juga tahu ya setelah selesai syuting, jadi orang lokasi sana bilang sebenarnya yang kita pakai itu mereka bilangnya zona merah gitu. Wow. Zona merah itu tempat banyak jin lah di sana. Katanya. Jadi waktu kita syuting hajatan di tengah hutan, di mana si Wahyu sama Widya diajak ke hajatan. Si Wahyu yang ganyem mulu. Iya. Nah terus waktu lagi nunggu take, lagi ngeset lampu sama kamera, si Widya, Adinda Thomas tuh bersender ke pohon. Begitu kita udah siap take, dipanggil dong, ayo Widya masuk set. Begitu dia jalan, baru jalan 3 langkah, gedebuk jatuh gitu. Saya pikir dia kesandung atau apa kan. Tau-tau enggak, tanahnya tanah rata. Dia jatuh, dia kayak pingsan, tapi dia nggak sadar. Dia nggak sadar sama sekali apa yang baru terjadi gitu. Oh gitu? Iya.
Jadi udah kayak orang yang bisa lihat sih katanya dia kayaknya sempat kemasukan karena dia waktu nunggu take tuh rada bengong. Gitu. Itu yang saya lihat, iya malam. Itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri ya. Yang saya lihat lagi dengan mata kepala sendiri waktu kita syuting adegan apa tuh nari yang adegan di sanggar, Yes. yang adegan di sanggar itu kan juga kita syutingnya di hutan. Tiba-tiba ada salah satu kru yang nangis mendadak, mengaung-ngaung nangis gitu, nggak tahu sebabnya apa. Wow. Gitu. Dua Surupan lah ya. iya, dua itu tuh yang saya lihat dengan mata kepala sendiri ya. Berarti Terus ini itu akhirnya gimana Mas? Yang Didoain aja langsung, didoain, diminumin air putih, udah gitu udah itu gitu. yang mau gue tanya tuh. hmm. Ketika kita ya ibaratnya kalau kita lagi di hutan ya, gunung dimanapun, ibaratnya kan kalau lu mau kencing aja lu bisa Iya. misi, ya kan? iya, Betul. betul. Nah ini lu buat film Betul. lagi, Iya, ya kan? iya. Buat film. Iya. Apakah pas lu masuk ke sana lu pakai syukuran dulu? Pasti. Oh, gitu ya. Kita Proses total itu ya, waktu selama syuting Kakak di Desa Penari itu ada selamatan 3 atau 4 kali. Jadi tiap kali pindah lokasi selamatan berapa lagi. banyak lokasi Mas? Total? Di Jogja mungkin hutan aja ada 3 kita pakai. Ada 3 hutan. Wow. Iya. Ganti hutan tuh Ganti ya. hutan, iya. Bukan ganti Iya. ganti hutan. Ganti hutan. Iya. Beda, Iya, gitu, iya, bisa iya, beda. iya. Ya udah beda gitu. Oh my god, ganti lah ya. Yang kejadian sempat serem juga adalah waktu kejadian si Mas Ji, si Genderuwo. Oh, Gitu. Black Giant. Iya, Ya Black ya ya ya. Giant. Si Mas Gondrong. Bukan Gondrong ini Mas, tapi Gondrong yang satu badan maksudnya. Iya. Jadi si Mas Ji ini kan yang pakai kostumnya atlet basket. Jadi udah pasti gitu. fit secara kondisi badan tuh dia fit gitu. Dan gitu kita juga ada latihan kan. Udah tes kostum, udah ada latihan juga dan adegannya itu simpel dari duduk cuma tinggal berdiri doang, Berdiri doang. gitu kan. Iya. Waktu syuting dong, adegannya sebelum itu kan ada potong ayam cemani. Kan? Iya, yang hitam semua. Iya. Ya. Begitu potong ayam cemani, ini si Satria namanya atlet basket ini tinggal bangun aja nggak bisa, tinggal bangun, nggak bangun dia gitu. Sampai akhirnya dia ketakutan sendiri, minta putus minta break dulu, buru-buru buka ini buka kostumnya, dia bilang dia tuh nggak bisa bangun, dia ngerasa di sini dia tuh ada yang neken berat banget, sampai dia minta tabung oksigen. Oh my god. Gua Terus nggak berani kata sih yang ceritanya. kata yang bisa lihat berani. sih ada Mas Ji beneran katanya. Oh my god. Gitu. Iya. Tapi lu tahu nggak yo? Sebenarnya mitos dari Mas Ji itu, jadi dia memang sering datengin cewek-cewek. Iya, hobinya katanya Hobinya kan gabung gitu cewek, ya kan cewek-cewek yang kalau tidur tuh bajunya kurang bahan. Iya. Iya kan, terus yang lagi lagi Ya, datang bulan. Iya. Cowok-cowok pada umumnya lah. Jadi itu penggambaran joroknya dari cowok-cowok pada Lebih ke mesum gitu ya. mesumnya ya. Mesum, Nah, iya. berarti kalau ada cowok mesum kita panggilnya genderuwo lu gitu ya. Anjing Jangan jangan. dong. Jadi ada lagi di sini kan nggak tahu. Oh iya sih benar-benar. Nah, tapi lu pada nih pada saat cerita-cerita kayak gini kan pasti mulai haus dong. Kita pasti bisa kali minum ya. Ini ada minuman depan kita nih anjing gua. Tetap ya, Oh gitu ya? dengan Wow. kagetnya lu ya. Apa ini? Wow, gitu ya. Segar sekali. Ini ada minuman anak muda zaman sekarang yaitu Ambient Coffee. Ini ada kopinya, kopi yes you may be lah ya. Kalau Dio minumnya apa tuh yo? Ini mungkin logonya masih My Coffee ya. Tapi dia lagi rebranding namanya jadi Muyen Coffee. Yes, itu. Jadi Ada sebenarnya jargonnya, ntar lu ada jargonnya. oh ya, gimana? Muyen Coffee. Coffee yes, you may be. Ah, gitu. Jadi Tapi ini bukan kopi Mbak Buyut kan? oh bukan. Soalnya saya minum manis nih. Oh. Nah, itu juga tuh, Mas. Itu menarik tuh. Kayak kopi hitam, tapi kalau diminum sama orang yang darahnya manis katanya. Yang lagi ketempelan. Ya, yang lagi ketempelan, iya. kopinya jadi manis banget tuh, ya kan? Berarti orang-orang yang sering ngopinya pahit di coffee shop semua ketempelan berarti ya? Mungkin juga. Wih, serem banget ya. Men, lu ketempelan lu, men. Lu minum pahit dulu ya kan? Bisa gitu ya. Iya. Pulang. Cari Pak Haji gitu. Atau enggak tambahin gula dah biar enggak pahit banget gitu ya. Tapi emang itu pada saat research tentang hal-hal seperti itu Mas Awi sendiri bagaimana? Maksudnya langsung tanya sama orang pinter kah atau gimana tuh Mas? Sama Simple Man saya. Oh semua sama Iya. Simple Man. Yes. Justru ini enak banget sih film kali ini tuh source saya, narasumber saya tuh tahu banyak tentang ceritanya karena memang dia dapat juga langsung dari sumbernya kan dari media, dari Nur. Jadi ya enak banget kalau apa-apa nanya ke dia. Udah aja. langsung kayak dia kayak ensiklopedianya aja Iya, ya gitu ya. betul. Dia Wow. kenal banget dengan dunia itu gitu loh. Oh, memang juga dengan Experience. dunia seperti itu Iya, juga. Oh, experience. oke. Nah, terus Mas Awi pada saat pemilihan karakter mulai dari Ayu,
terus Widya, Nur dan Bima dan teman-teman. Iya. Itu Mas Awi juga involved di situ berarti. Iya pasti dong. Nah. Itu kan salah satu tugas director ya untuk milih pemainnya. Nah, pada saat Mas maksudnya ikut dalam pemilihan tersebut gitu. Kok bisa jadinya si Ayu si ini? Iya, Jadi iya. itu ada karakteristik yang Mas memang cari nggak sih di situ? Ada. Ada. Jadi kayak waktu baca threadnya, saya langsung untuk karakter Nur saya langsung kebayangnya Tisa Biani gitu. Kayaknya saya pernah lihat dia di film lain yang dia pakai jilbab, langsung kebayangnya harus dia nih gitu. Terus akhirnya Tisa kita panggil audition, dia nyobain peran Nur sama Widya. Oh, sempat coba dua Pernah peran. coba aja gitu, Oh, coba oke, aja. oke. Karena dia memang aktingnya bagus, jangan dia bagus juga sebagai Widya gitu kan. Cuma memang begitu kita coba, dia sebagai Nur tuh jauh lebih bagus daripada dia sebagai Widya. Oh, oke. Gitu. Terus waktu Adinda Thomas kita panggil, dia nyobain Widya sama Nur juga. Gitu. Nah, lucunya sebenarnya kita punya calon lain untuk Widya gitu. Tapi si calon lain ini begitu tahu dia harus berurusan dengan ular, nggak berani. Takut dia. Oh, ularnya bukan CGI ya, bukan lah gitu. Ular asli. Itu ular asli tuh Mas ya? Ular asli ya. Jadi dia nggak berani. Dia akhirnya mundur. Wah. Dan Widya, Adinda Thomas kebetulan juga takut sama ular, tapi dia berani. Dia Masih dia berani nyoba gitu. berusaha Bukan untuk- berani lah oke, ya. challenge buat Dia kayak dia welcome sendiri the tuh ya. challenge Iya, betul. iya. Jadi waktu pertama kali workshop sama ular juga dia takut banget. Takut banget kalau lihat videonya tuh dia takut banget juga Parah sama ya? ular, tapi dia memberanikan diri gitu. Dan oke. ternyata dia si Adinda Thomas sebagai Widya sih kayaknya one of the best performance sih buat saya. Gila, bagus banget tuh Adinda Thomas sebagai Widya. Itu untung loh. Penggambaran Badarawu itu ular. Coba kecoa. Tangannya ada 8 gitu ya, gini. Bayaran 2 miliar juga gak mau gua. Selalu udah. Lu ambil emang kembaliannya dia. Enggak, gua. Kecoa men tau gak? Luntur ini bener lihat tato. Itu lihat kecoa. Bener. Ih. Nah, terus dengar-dengar juga membawa ular ya Mas ya? Iya. Itu ular sampai dibawa ke tempat syuting, Nah. terus hilang. Ada yang hilang Iya, juga. iya. Menarik. Lagi anak-anak lagi, aduh bentar ya break dulu mau toilet. Nah terus gimana tuh Mas? Kita syuting di Jogja. Ya. Begitu saya juga baru tahu dari pawangnya, dia harus research dulu tipe ular apa yang ada di Jogja. Dia nggak bisa bawa ular yang nggak ada di Jogja katanya. Mungkin bisa berantem atau apa gitu saya nggak ngerti ya. Jadi dia gitu harus dia carilah oke ular yang dia harus bawa nih harus ada di Jogja, dan ular itu akhirnya dia temukan di Cilacap. Dia hunting ular tuh ke Cilacap. Oke. Dari Jakarta dan Cilacap kita bawa totalnya 110 ekor ular. 10 yang besar, 10 besar. 100 yang kecil-kecil. 100 yang kecil-kecil. Untuk yang di baknya Yang- Bima dan Bima, ya. yang ceritanya offspringnya mereka kan, Yes, keturunannya yes, yes. mereka. Waktu kita syuting adegan di bak, baru take pertama cemplungin 100 ular. Cut! Brrr, ularnya kabur. Sisa tinggal 60. Jadi 40 ular hilang. 50-nya berdikari dan mandiri. Dan syuting kan harus tetap jalan dong. Iya. Ya udah kita syuting. Jadi kita syuting dengan kondisi ada ular di mana-mana gitu. 40 ular lagi kabur. Cuma yang bikin agak tenangnya, ular-ular itu mulutnya diselotip. Oh jadi Tetep aja judulnya ular. Tim satu sama si pawang. Gitu. Itu berbisa tuh ya ularnya ya. Ada yang berbisa, ada yang enggak. Iya. Ada gimana Mas? Kayak yang hijau itu berbisa tuh yang di Yang dari lemari? dari lemari. Iya itu saya yakin itu berbisa sih. Karena pas lihat bukannya sanca ini ya? Iya, itu berbisa kalau yang di lemari. Wow, ada yang berbisa. Dan itu ikut lepas. Yang hijau enggak, waktu yang lemari itu enggak, karena itu kan gampang ya. Oh satu iya iya ular, satu. Setnya juga cuma di kamar gitu, itu agak mending. Kalau yang di bak itu tuh langsung pada kabur. Iya. Menarik. 100 ular ya, nggak bisa dikontrol ya. Menarik. Kalau ikut tur itu dia udah diabsenin lagi tuh pas masuk bus. Oh, lucunya lagi, besoknya kita break, si pawang balik lagi ke sana. Dia cariin tuh satu-satu. Dari 40 yang hilang, dia dapat 38. Gila cuma Duanya akhirnya memutuskan untuk hidup Betul. sejahtera di sana ya, Yang dua berkeluarga. akhirnya bikin KTP di Bikin KTP di Jogja. Udah akhirnya 38 dibawa pulang. 38 dah. Yang dua biarin aja udah. hidup bahagia Hidup bersama bahagia kan. bersama. Gua kan yang bilang pas Iya. cowok cewek Iya. fix. Kartu keluarganya udah bikin juga. Nah terus Mas, Mas Awi sendiri kan mensutradarai sebuah film horor. Tapi Mas Awi sendiri ini seseorang yang skeptikal kah? Atau believer kah dengan dunia-dunia supernatural dan supermi? Supernatural. Awalnya sih skeptical banget. Awalnya. Cuma udah tambah lama di Indonesia gitu kan, udah gitu dengan ketemu dengan orang-orang seperti Om Hao, Risa Saraswati gitu kan. Terus akhirnya selama syuting juga dengan mata kepala sendiri saya bisa lihat orang kesurupan Kesurupan gitu ya kan. gitu ya. Terus juga
maksudnya kru yang cerita gitu, saya bisa ngeliat gitu. Meskipun saya nggak ngeliat, tapi saya bisa ngeliat dia abis ngeliat sesuatu, mukanya kan beda. Oh iya, ha. Jadi kayak yang baru aja nih kejadian nih di syutingan series saya kali ini, saya bisa lihat ada kayak asisten kameramen, kita lagi lunch break, tiba-tiba kabur dari ruangan. Dia kan harusnya jagain kamera. Saya ngeliat tuh dia kabur, gitu. Ngeri. Nah, saya nggak tahu dia kenapa kan. Tahu-tahu a few days later dia cerita gitu, dia baru lihat sesuatu di kamar itu. Menarik. Gitu. Nah, jadi gara-gara semakin banyaknya pengalaman orang di sekitar saya yang begitu, ya saya sih kalau boleh bilang sekarang sih believer sih. Believer ya, Iya, oke. Saya percaya lah, maksudnya saya cukup open minded untuk bilang kalau apapun yang di dunia ini yang nggak masuk ke akal sehat saya belum tentu nggak ada gitu. Apa? Bisa aja ada. Ya. Iya. Yang nggak dilihat mata lah Iya, ya. nggak dilihat mata saya sendiri, nggak masuk akal saya sendiri, tapi saya nggak bisa bilang itu nggak ada. Tapi ngerasain nggak sih Mas? Ngerasain nggak sih, kan banyak nih kayak gue nih, gue emang alhamdulillah ya sejauh ini kayaknya gue lihat gitu. Tapi gue suka ngerasa tiba-tiba pas jalan kok tiba-tiba merinding. Kadang pernah tuh kayak mau melangkah aja, berat banget ya. Oh iya. Enggak, gue mutusin buat balik gitu. Tapi gue merasa, nah lu merasa juga gak sih? Enggak ya? Merinding sih pernah. Apalagi pas syuting di hutan tuh. Iya, kalau soalnya sebatas merinding aja sih, karena saya penakut banget kalau syuting aja mau kencing aja selalu ngajak orang. Selalu ngajak. Iya, hutan gue juga takut. Gak pernah mau sendiri, kencing tuh selalu berdua. Karena gitu. tadi ada yang lepas tuh ular juga ya, gitu. Ya. Sampai tular silaturahmi. Betul. Mas, geseran dikit. Saya juga mau ikut Menumpang, tipis iya. gitu. Oke. Nah, Terus kalau misalnya ini kan yang di pengalaman yang hantu di Indonesia, yang waktu dulu di Amerika deh, kan beda nih. Iya kan? Justrunya Tahu-tahu kelamaan temen di ada yang Amerika tuh bikin gua nggak takut Nggak gitu-gituan percaya. yang agak jauh kan kita ya. kan kalau di sana kan keren kan, Dracula gitu. Iya. Ganteng banget pakai jas Iya. kemana-mana. Yang kalau yang sini kan Di sana baju kan iya, di seadanya. sana kan zombie lah, Iya. apa gitu kan bentuknya. gue pengen ngecengin sih yo. Tapi Gitu. takut juga sih. Tapi Nggak gue jadi- malas juga gitu begitu Jain. Terus saya lu begitu, ya kan? Iya, ada yang jawil. Oke, males juga kan gitu ya. Nah, tapi Mas Awi, kalau misalnya kita ngomongin soal film horor nih ya. Film horor di Indonesia ini kan ratu horor itu kan dulu ada tuh, Pak almarhum Susana. Susana. Iya. Nah, perubahan film horor dulu sama film horor sekarang, menurut Mas Awi gimana? Perkembangannya atau perubahannya? Kalau zaman Susana, actually film horor saya suka banget sih. Justru salah satu yang bikin saya suka dengan genre ini karena waktu kecil saya suka banget nonton film Susana. Susana ya. Film Susana tuh saya nggak pernah miss. Semua film Susana tuh saya nonton. Padahal gitu. serem loh itu. Iya, padahal serem. Iya kan? Heeh. Mata dihitemin, Yoi. center dari bawah. Iya. Bang Bokir, Iya. ya udah gitu doang, Cuma tapi gitu serem doang. cuy. Mas Cuma gitu satenya ya. Sate. Iya. 100 tuh. Nah, Iya. itu menurut Mas Awi perubahan seperti kayak jump scare apa segala kayak gitu tuh masih tetap harus ada nggak? Atau gimana Mas menurut? Benar beda gaya udah ya. Mungkin dia dengan kemajuan juga ya. Kalau sekarang kan pastinya kostumnya lebih bagus, make upnya lebih bagus, sinematografi lebih bagus. Betul, gitu kan. Kalau betul. performance sih susah lah nyaingin Susana gitu. Susana sih udahlah. Sundel bolong tuh dia lah gitu Iya. kan. Kunti ya, wes Susana, udah Iya, gitu aja, udah nggak ada Cuma kayak Dia dengan ratu- kemajuan ratu sekarang. horor. Iya. Cuma ya sekarang ya gitu sih, better makeup, better costume, better cinematography gitu ya. Semuanya udah lebih baik lah gitu. Oke. Nah, saya nih, aku pernah kayak ngerasa film horor yang sekarang nih perubahannya kadang-kadang nggak jump scare tapi kayak cuman Merinding. Iya. itu kayak film Jepang deh, Iya. apa horor Jepang tuh, Iya. Sadako. Tipis-tipis. Kadang-kadang nggak ngagetin kayak Iya. ada di belakang kayak Iya. di filmnya KKN di terakhir Mbak Dok ada tuh kan out of focus. Iya. Orang mah ngeliatnya kan Beda, orang kan ngeliatnya si Nur ya lagi diwawancarain tutup kamera. Gua nggak yakin scene ini nggak ada Easter egg-nya tuh nggak mungkin. Pas lihat dia begini loh. Wah, Mbak Dok Itu tuh. lucunya waktu preview editing Pak Manos aja nggak lihat. Oh, Iya. Pak Manos aja nggak lihat Nggak ya? dia nggak Surprise juga dong karena dia. dia nggak expect gitu kan. Udah closing, udah closure, Heeh. dia nggak lihat nggak sampai ada yang itu barusan ada badok ya? Mana ada badok gitu dia langsung gitu di posisi duduk. Oh iya gitu. jadi Iya. sampai kan waktu itu kan saya akhirnya aku kan nonton yang kedua kalinya kan bareng cewek saya kan, Mbak pacar. Pas di bagian itu sampai aku bilang, Iya. lu lihat tuh ntar di belakang, apaan sih yang gitu? Apa tuh nongol begitu ya kan? Ternyata Mbah Dok. Ya. Tapi si Mbah Dok sendiri ini penggambarannya memang seperti itu ya? Iya, kalau dari Simple Man pokoknya dia wujudnya cuma seorang nenek aja gitu. Dan bernamanya adalah Badok. Mbah Dok. Iya.
kira-kira bakal ada nggak sih? Kan tadi ini KKN ya, bahas ini Badok. Ada nggak Mas spin off? Waktu kita Spin-off, syuting, selama syuting tuh kita semua lumayan jatuh cinta lah sama karakter Badok ini. Kita pikir wah such a cool character gitu kan. Terus saya ngobrol ringan aja sama Pak Manoj gitu. Kalau sequel buat saya nggak mungkin karena kan ya ini kan kejadian nyata kan. Nyata. Kejadian nyatanya adalah ya KKN-nya sudah selesai dan Widya udah balik gitu kan ke kota. Cuma kalau kita masih mau stay within this universe, nggak menutup kemungkinan kalau kita bisa bikin film spin-off sendiri dengan karakter si Badok ini. Karena Badok ini cukup kuat karakternya dan kru tuh suka semua sama karakter itu. Gitu. Meskipun setelah tayang kebanyakan sih netizen selalu mintanya Badara Wuhi ya pasti ya. Oh iya, Badara Itu juga Wuhi. menarik sih. Iya benar. Itu sampai di make up ular begitu ya Mas ya? Iya. Si ini siapa Aulia namanya? Sarah. Aulia Sarah ya. Itu sampai make up ularnya sampai benar-benar yang all out sih ya. Luar biasa ya. Keren sih. Itu juga susah sih syutingnya karena dia pakai prostetik kan, masuk air udah gitu. Pada intinya si ular-ular itu nggak suka sama air gitu kan, jadi dan panas kan karena kita banyak lampu, jadi syutingnya memang super ribet sih itu. Gitu. Pernah ketemu Widya Manur. Bilang aja gitu loh. Iya. Kalau lu pengen tanya aja. Mewakili temen yang di situ Iya, gitu. pernah ketemu sama Widya. Real. Jadi Oh, dari oke. awal memang Simple Man kan bilang dia harus menutupi siapa orang aslinya gitu kan. Jadi pokoknya kalau ada pertanyaan apapun saya nanya ke Simple Man. Jadi kalau seperti Tisa ada pertanyaan tentang Nur atau Adinda Thomas ada pertanyaan tentang Widya, mereka nanya ke saya nanya ke Simple Man. Oh, jadi ya satu pintu aja lah ya Iya. dari Simple Man semua gitu intinya. Oke. Nah kemarin kan sempat nih di sini juga kedatangan salah satu bintang tamu dari pemain KKN juga yang menjadi Mbak Ayu. Ya. Saya kira Mbak Dok tuh di belakang kamu. Waduh, kenapa tiba-tiba? Jangan situ, jangan mana-mana, udah situ aja. Jangan ikutin gua. Ya, Sampai di situ. cukup. Stop. Jaga jarak, masih ada Covid. Nah, terus dia sempat ada titipan pertanyaan katanya. Kalau misalnya Mas Awi ada membuat sebuah karya lagi, sebuah film, aku diajak nggak sih? Dia mau tanya itu. Dia mau tanya itu. Jadi ini udah selama pandemi nggak ketemu, hampir 2 tahun kan berarti kan. Begitu ketemu di premiere, Mas Awi lagi mau syuting apa? Aku ikut nggak? Sekali nggak ada basa-basi. Yes, dia langsung Tapi menitipkan iya, itu. Tapi itu sih yang bikin saya suka sama Agnini dan yang bikin saya juga ngerasa Agnini itu cocok banget sama Ayu. Dan jadi Ayu karena memang nggak basa-basi gitu. Iya, langsung to the Memang point aja ya. Dia just kayak try to get what she wants aja. Iya, gitu. benar, Makanya cocok banget benar. jadi Ayu gitu kan. Gitu. Cuma ya entar lah. Ya, paling dekat kan film Kisah Tanah Jawa. Kisah gitu Tanah kan. Jawa. Kebetulan sih kalau sejauh ini karakter perempuannya itu ibu-ibu gitu. Jadi kayak age-nya jauh di atasnya Agnini. Cuma ya tenang kok. Saya suka kok dengan Agnini. Suka dengan performance Karakternya dia di dia juga ya. KKN dengan komitmen dia memerankan Ayu gitu. Jadi kayak I always keep her name gitu in mind. Tuh, Mbak Agni udah dijawab ya titipan pertanyaannya ya. Gitu. Terus untuk Lo aja. sebenarnya sih agak grim question ya. Beneran meninggal Mas Bima dan Dia. menurut Bukan Widya. Ayu. Ayu. Menurut Simple Man ini. Iya. Beneran. Jadi mereka pergi harusnya tuh kalau nggak salah Rila bersebelas, dipersimpel jadi 6 gitu kan. Jadi personality-nya ada yang digabung-gabungin lah. Oh gitu. Aslinya tuh bersebelas kalau nggak salah. 11 atau 10 gitu. 11 atau 10 diceritain Simple Man disimplify jadi 6 orang. Karena dia Simple Man. Iya, betul. Betul juga. Terus ya karakter yang mengalami, maksudnya yang menceritakan ini semua 2 orang yaitu Widya dan Nur. Terus yang meninggal 2 orang benar karakter Bima dan Ayu. Cuma cara meninggalnya itu beda. Gitu. Kalau dia ngikutin dengan cara meninggal aslinya itu bakal membuat kejadian ini heboh lagi gitu. Gitu. Jadi kalau di film kan kalau di thread kan kita bikinnya Ayu sama Bima tuh meninggalnya setelah mereka balik kan. Yes. Setelah mereka balik ke kota. Yes, benar. Beberapa hari kemudian. Beberapa bulan kemudian meninggal. Nah, kalau kejadian aslinya tuh nggak seperti itu. Mereka meninggal tuh di sana. Iya juga sih kalau diangkat. Jangan makanya kalau di hutan ya
Iya. Jangan aneh-aneh ya. Permisi. Bukan tanah, bukan rumah lu gitu Bukan loh. rumah lu, orang yang permisi. sopan. Memang tidak terlihat, tapi lebih baik dipukul sama yang kelihatan daripada enggak. Iya. Aduh, nggak ada orangnya. Nah, Mana? lo. Bengkak. Ya. Repot kan? Iya, mendingan bisa balik palanya. Iya. Lu kenapa? Ditampar. Sama siapa? Nggak kelihatan aja, nggak bisa balik. Adep kanan mulu. Oke, jadi itu adalah cerita yang luar biasa banget dari Mas Awi. Thank you. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk Mas Awi. Keren banget. Untuk menutup sesi Pilot Talk, kita akan berpindah ke sesi berikutnya yang lebih fun, yaitu game show Tebak Film. Oke, balik lagi di segmen yang nggak kalah seru dan nggak kalah menarik, yaitu game show Tebak Film kali ini. Dan di Tebak Film kali ini, gua bakalan mengajak Mas Awi dan Mas Dio untuk bermain. Cara bermainnya gampang banget. Di dalam tumbler yang ada tulisannya Muyen ini akan berisi beberapa cuplikan film dan sinopsis film lah ya. Dan itu akan saya bacakan, dan tugas dari Mas Awi dan Mas Dio adalah menebak kira-kira ini film apa judulnya ya. Mungkin aja yang saya tarik tiba-tiba film India, ya kan? Padahal saya cuma tahu satu film kalau India. Kucu-kucu. Iya, itu doang udah. Standar ya, standar TV dulu ya. Oke, cara mainnya gampang, tinggal cepet-cepetan jawab aja. Yang tahu langsung angkat tangan, yang nggak tahu angkat kaki. Oh salah. Kayaknya gue bendera putih nggak ada sih. Karena lu saingannya Sayangan gue masih sutradara film gitu loh. Loh, nggak masalah men. Nggak Siapa tahu masalah. pengetahuan film lu lebih rendah daripada Mas Awi. Itu. Oh itu ya maksudnya ya. Oh iya. Oke. Baik, langsung aja ya kita mulai ya. Pertanyaan terakhir. Pertama. Kayak panjang banget tuh pertanyaan tuh. Set panjang amat. Itu sinopsis apa naskah tuh panjang banget kayaknya skripsi sih ini kayaknya nih. Oke. Ini jenis filmnya adalah film action. Ya. Action horror. Oh enggak, action doang. Action horror tuh gimana ya? Ada emang? Oke. Sinopsis ceritanya adalah di drop out dari sekolahannya di Amerika, Sean harus pindah ke Jepang, mengenal lingkungan baru di Jepang, melihat balapan liar. Fast and Furious Tokyo Drift. Gila. Kayaknya itu dong yang bisa gue jawab sebenarnya ya kan. Gue agak nggak pede kok. Tapi lu lihat deh, Mas Awi mirip Han tau. Iya kan? Cocok lu bener. Oke, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua. Mana sih? Nyangkut. Nah. Oke, pertanyaan kedua. Set. Seng serepet. Nyong-nyoy. Oke. Apa? Nyong-nyong. Film ini kategorinya adalah romantika. Asik ya. Berlari menuju ruang tunggu di bandara demi menemui orang yang terkasih yang harus pindah ke New York. Namun semua tak bisa ditahan. Sang kekasih tetap harus pergi. Sebuah apa? ADC. Iya. Saya satu sama. Enggak, ini kayaknya Mas Ali sengaja tau nggak? Ngepur, cuy. Biar Ngepur ini. sengaja, tau nggak? Dalam hati. Ini, jawab dah. Lu jangan bangga, men. Jangan bangga lu. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Alright. Oke. Pertanyaan ketiga. Ini film animasi. Animasi. Waduh, Nah, lo. Ini. nggak ngikutin soalnya. Seorang anak yang bertemu robot kucing dari masa depan dengan Doraemon. Bener aja lo. Doraemon lu. Ide yang baik ya. Baik. Oke, terakhir. Skornya berarti 2-1 nih ya, 2-1. Pokoknya lu kalau menang lu dipur aja ya intinya. Iya, tahu sih. Lu jangan bangga banget lah. Ya udah lu jangan bangga banget. Doraemon sih kayak Iya, kan biar. Tapi yang sebelumnya gue dipur gue tau. Nah, ini genre filmnya adalah
Seram. Kayak lu bikin pertanyaan standar banget nggak sih? Gak usah di sinopsis, kayak gue udah tahu jawabannya. Genrenya adalah hirir, film hirir, horor. Aku nggak tahu. Seorang anak yang peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata melihat ada sesosok wanita yang memasuki rumah. Ternyata sosok yang dia lihat adalah sosok hantu noni yang tertarik terhadap omnya. Danur 2. Iya. Skornya 2 sama. Wah, seri nih. Itu film dia sendiri. Lu yang bener aja. Oke. Aduh. Nih, Katanya cuma 4. kata 4. 5. Ini harus cari satu lagi Nah, nih. yaudah, Ya. cari dah. Oke. Sinopsis. Ini film action, gampang kok. Seorang laki-laki kehilangan kedua orang tuanya dan memutuskan untuk menjadi superhero di sebuah kota yang sangat amat korup. Standar banget. Oke. Karena di otak gue udah langsung itu doang, men. Mau gimana lagi? Iya, Batman gua is my tahu life, sih, man. gua Batman is tahu. my life, Bruce Wayne. Oke, dengan berakhirnya game show tadi, tebak film, berakhir juga acara dari Tembak, tempat ngobrol anak koperasi by Kopnus Pos. Jangan lupa untuk follow terus Instagram dari Mas Awi. Apa, Mas? Awi Suryadi. Awi Suryadi. Dan juga dari Mas Dio, apa? Dari kita. Iya, dari kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terus juga jangan lupa untuk aktifin loncengnya. Saya Nino. Saya Awi Suryadi. Gue Dio. Pamit dan undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye! Mas Awi, thank you banget.